Dimulai dengan sukacita ya, luar biasa Pak Simon. Nanti coba Pak Simon search itu ya, lagunya Praise, judulnya Praise Pak Simon. Punyanya siapa ya yang lagi ngetop sekarang ini ya? Lagunya Trust in God, Praise itu ya. Itu yang Praise itu judulnya itu, waduh, sering dinyanyikan di GJS juga itu. Bagus sih, anu, liriknya juga. Oke, pagi ini kita akan mendengarkan lagi firman Tuhan ya. Bagi teman-teman yang udah siap, mungkin bisa on cam supaya saya lebih semangat ya nyampaikan firman-Nya. Ya, puji Tuhan. Sebelum sama ya kayak Pak Simon, sebelum masuk firman Tuhan, saya ingin memutarkan sebuah video. Nanti coba teman-teman simak ya video ini. Karena video ini berkaitan dengan firman Tuhan. Ya, silakan Pak Lukas. Ya, oke gitu aja ya. Videonya ini menampakkan kondisi di padang gurun. Ya, awal dari video tadi adalah dilihatkan jalan yang tak berujung. Ya, sepanjang mata memandang cuman pasir. Ya, di padang gurun adanya pasir, semak belukar, gunung-gunung batu, ya, nggak ada tuh yang namanya ijo-ijoan gitu, nggak ada ya. Nggak ada yang namanya bunga-bunga yang warna-warni kayak di Bandung atau di Bogor, nggak ada. Ya. Yang ada semak belukar, pasir sepanjang mata memandang, gunung-gunung batu karang gitu ya. Semuanya kelihatan kering dan tandus. Itulah kehidupan di padang gurun. Seperti yang video yang tadi barusan diputar ya. Dan pagi hari ini, teman-teman, saya ingin memberi judul firman Tuhan pagi ini, perjalanan di padang gurun. Tentunya kalau kita disuruh memilih perjalanan di mungkin di hutan atau perjalanan di pegunungan, kita lebih milih di pegunungan daripada di padang gurun. Ya. Benar nggak? Ya. Mungkin Pak Marti mau jalan di padang gurun. Lebih baik di pedalaman Kalimantan ya Pak Marti ya. Ya itulah padang gurun ya. Susah air, kondisi siang bisa sampai 50 derajat, dan pasirnya bisa sampai 90 derajat. Bayangkan saudaraku ya, kita di Indonesia berapa hari ini kan merasakan panas yang luar biasa ya. Itu aja paling 37, 38 ya, nggak sampai 40 mungkin ya. Nah di padang gurun ini kalau siang bisa sampai 50, pasir yang diinjak itu bisa sampai 90 derajat. Dan malam hari langsung turun drastis mendekati 0. Ya. Begitu dingin.
nol itu dingin sekali ya. Kalau saya pernah ke luar negeri itu 20 aja saya merasakan dingin gitu. Jadi perbedaannya antara siang dan malam itu begitu ekstrim. Itulah perjalanan di padang gurun, saudara. Kondisi yang sangat tidak enak, kondisi yang sangat ekstrim. Keadaan itu bisa berubah sewaktu-waktu. Ya. Belum lagi di padang gurun ada angin, ada badai pasir, ya. Itulah kondisi di padang gurun. Kondisi yang jauh dari kata zona nyaman, saudara. Nah, tetapi saya mendapati beberapa tokoh-tokoh Alkitab, mereka itu dalam tanda kutip memang Tuhan bawa ke padang gurun. Satu contoh seperti Yesus, Yohanes Pembaptis, Raja Daud, Yusuf, Yakub, Musa, itu Tuhan bawa, Tuhan panggil dari kehidupan mereka di padang gurun. Memang Tuhan dalam tanda kutip sengaja membawa mereka di padang gurun. Termasuk hari ini yang akan kita pelajari adalah perjalanan bangsa Israel. Mereka sebelum masuk ke tanah Kanaan, mereka harus melewati apa itu yang namanya padang gurun, saudara. Dan mereka melewati padang gurun, bangsa Israel melewati padang gurun ini, nggak main-main. Bukan 1-2 hari, bukan 1-2 bulan, bukan 1-2 tahun, tapi 40 tahun. Nah, pasti ada maksud Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel ini. Kenapa harus melewati padang gurun selama 40 tahun? Saudaraku, ayo pagi ini kita mau belajar dari perjalanan bangsa Israel. Saya yakin dan percaya, saat-saat ini bukan saat yang mudah. Dan banyak dari kita yang pernah melewati apa itu namanya padang gurun. Keadaan di mana segalanya ditunggang balikkan. Ya, seperti kehidupan di padang gurun, siang kepanasan, malam kedinginan. Pernah nggak dari kita itu ngalamin seperti itu? Ya, ketika kita sudah enak-enak bekerja dengan nyaman, kemudian kita kehilangan pekerjaan kita. Tiba-tiba kita kehilangan kesehatan kita. Tiba-tiba kita kehilangan mungkin keluarga kita, hubungan kita dengan keluarga kita. Nah, satu masalah belum selesai, muncul masalah lain. Satu masalah belum selesai, timbul masalah yang lain. Itulah yang namanya kehidupan padang gurun, saudara. Kehidupan yang sangat-sangat tidak nyaman. Ya. Nah, kehidupan padang gurun ini pernah saya alami di tahun 2023. 3 tahun yang lalu, di mana pekerjaan saya banyak piutang yang macet, saya dikhianati sales saya, belum selesai masalah pekerjaan, istri sakit, kanker, kandungan, tumor kandungan. Setelah COVID, saya mengajak istri berobat dan sembuh. Tidak lama, papa saya yang kena cancer, ya, dan 2 bulan kemudian meninggal. Jadi masalah itu datang bertubi-tubi, saudara. Saudara, kita lihat ya, ketika di hadapan kita terbentang padang gurun yang begitu luas, di mana harus kita lewati, harus kita lalui. Kita mau belajar, kita mau menyiapkan diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Saudaraku, saya mendapati bangsa Israel ini, waduh,
penyertaan Tuhan itu sangat-sangat dahsyat dan luar biasa. Ya. Pada waktu siang hari, di mana yang saya tadi katakan, terik sampai 50 derajat, Tuhan menyiapkan tiang awan. Tiang awan itu menaungi mereka dari terik matahari. Ya, saudara bisa bayangkan ya, ketika terik, tiba-tiba ada mendung, gitu ya. Itu kan sangat menyejukkan. Gitu. Itulah tiang awan. Tiang awan itu jadi menjulang ke atas langit, gitu ya, untuk menaungi bangsa Israel. Dan malam hari, tiang awan itu berubah menjadi tiang api. Tiang api yang memberikan mereka penerangan, tiang api yang memberikan mereka kehangatan pada waktu malam. Nah, saudaraku, apa makna dari tiang awan dan tiang api ini? Tiang awan dan tiang api ini melambangkan tentang hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan, saudaraku. Saudara, itulah Tuhan kita. Ketika Tuhan menuntun kita melewati padang gurun, ternyata Tuhan itu nggak meninggalkan kita sendirian. Ternyata Tuhan itu menyediakan segala fasilitasnya supaya kita sanggup melewati padang gurun itu. Jadi padang gurun, meskipun bukan zona yang nyaman, tapi di padang gurun itulah terjadi penyediaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Supaya umatnya bisa melewati padang gurun, saudaraku. Banyak dari kita, kalau boleh kita jujur ya, mungkin tidak ada satupun dari kita mau menghadapi padang gurun. Tapi kalau hal itu terjadi, padang gurun itu masuk di dalam kehidupan kita, yakin dan percaya, saudaraku, Tuhan sudah menyediakan kehadirannya untuk menyertai kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita, saudaraku. Supaya kita ini sanggup melewati padang gurun itu. Saudara, padang gurun, kalau kita bisa melihat ya, kehidupan Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis, Raja Daud, mereka hidup di padang gurun. Ada maksud Tuhan, yaitu apa? Mempersiapkan umatnya. Mempersiapkan umatnya. Kalau bangsa Israel masuk di padang gurun supaya mereka siap menghadapi orang-orang atau penduduk Kanaan. Nah, kalau langsung jalan pintasnya itu tanah Kanaan, firman Tuhan mengatakan apa? Bangsa Israel ini akan langsung menghadapi bangsa Filistin. Dan mereka sebagai bangsa budak yang diperhamba 400 tahun, mereka pasti akan ketakutan. Nah, perjalanan padang gurun itulah yang melatih mereka kalau mereka akan memasuki tanah Kanaan. Saudara, hari ini, sebelum dari kita masing-masing masuk di tanah Kanaan kita, Tuhan izinkan kita masuk di padang gurun kehidupan kita masing-masing. Persiapkan hidupmu, saudaraku, ya, supaya pada saat kita masuk di padang gurun, pastikan engkau menemukan tiang awan dan tiang api. Engkau selalu berada di dalam naungannya, di dalam hadirannya, saudara. Dan yang kedua, kehidupan di padang gurun. Saya pakai dua hal aja ya untuk kehidupan di padang gurun. Yang tadi adalah keadaan di padang gurun itu ekstrim. Siang panas, malam dingin. Yang kedua, kehidupan di padang gurun itu tidak ada petunjuk, tidak ada direction. Ya, coba saudara membayangkan kehidupan di padang gurun. Ketika saudara ada di tengah-tengah padang gurun, nggak ada bangunan,
nggak ada petunjuk apa-apa, mungkin jalan atau apa, tidak ada, saudaraku. Semua yang terbentang adalah pasir. Ya. Nah, bagaimana ketika kehidupan saudara berada di padang gurun? Kita berada di persimpangan jalan, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Tiap pagi, ya, dari kita bangun pagi dalam kondisi yang membosankan, kondisi aduh, aku sudah melewati malam, pagi ini menghadapi lagi masalah, menghadapi lagi mungkin debt collector, menghadapi lagi segala masalah yang menumpuk. Seolah kehidupan kita itu membosankan. Ya. Nah, itulah saudaraku, kehidupan di padang gurun, saudara. Ya. Saudara, sebelum saya lanjutkan ya, saya ingin kita membaca di dalam Ulangan 2 ayat yang kelima, Ulangan 2, Ulangan 8, maaf. Ulangan pasal 8 ayat yang kedua, 3, 4, 5 ya. Kalau sudah, saya akan bacakan ya, Ulangan 8 ayat kedua sampai kelima ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat yang keempat, perhatikan saudaraku ya. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Jadi kehidupan di padang gurun itu sebetulnya adalah kehidupan yang sesungguhnya anak-anak Tuhan. Di mana Tuhan sebagai Bapa kita mengajari kita, menuntun kita, anak-anaknya. Itulah kasih Bapa ya, saudaraku. Karena seringkali manusia itu kalau udah sukses, udah di zona nyaman, maaf, maaf ya, dia itu lupa kepada Tuhan Allahnya. Makanya sebelum mencapai apa yang namanya tanah Kanaan, Tuhan bawa bangsa Israel itu ke padang gurun. Ya, tadi kita sempat membahas tentang tiang awan dan tiang api. Nah, di padang gurun ini, ketika tidak ada petunjuk apa-apa, kalau kita berjalan di padang gurun tanpa petunjuk, kita akan berputar-putar. Kita akan melewati, kita tidak akan maju, tapi muter. Muter ke tempat yang sama. Kembali ke tempat yang sama. Ya. Dan kenapa orang itu banyak yang nggak selamat di padang gurun? Karena ya itu tadi, mereka berputar-putar, akhirnya mereka berputus asa, mereka kelelahan, dan mereka memutuskan untuk menyerah. Akhirnya mereka mati. Nah, hal ini Tuhan nggak ingin, saudaraku. Makanya tadi waktu di padang gurun ada panas dan dingin, siang dan malam. Tuhan membuat tiang awan dan tiang api. Demikian pula ketika tidak ada direction, tidak ada petunjuk di padang gurun.
Petunjuknya itu adalah tiang awan, tiang api. Ya, kita baca dalam Keluaran 13 ya. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Keluaran 13 ayat 21 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan. Perhatikan ya. Untuk menuntun mereka di jalan. Lihat, Tuhan itu betapa dahsyatnya ya. Dia berupa tiang awan untuk menuntun bangsa Israel berjalan pada siang hari. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Karena di padang gurun gelap, nggak ada apa-apa ya. Mereka nggak tahu mana itu pasir hisap, ya, mana itu jurang mungkin, mana itu ular, kalajengking. Tapi Tuhan berupa tiang api menerangi jalan mereka. Demikian kasihnya Tuhan ya. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari. Dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Jadi 24 jam Tuhan itu nungguin bangsa Israel. Dan bangsa Israel tidak bergerak kalau tiang awan itu nggak bergerak. Ketika tiang api bergerak, bangsa Israel baru bergerak. Bagaimana posisi kita hari ini? Kadang kita itu bergerak sendiri. Ya. Tuhan nyuruh kita bertobat, diam, merendahkan hati. Kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita bergerak semaunya kita sendiri. Akhirnya kita kena ular dan kalajengking. Ya. Kalau di padang gurun, coba cari direction-nya dari Tuhan, saudaraku. Apa itu? Masuk di dalam hadiratnya, rasakan hadiratnya. Dan ketika kita merasakan hadiratnya, nanti pasti Roh Kudus kasih kita hikmat, apa yang harus kita lakukan. Atau dia mengirim orang-orang untuk membantu kita. Baru di situ kita bergerak, saudara. Ya. Jangan bergerak tanpa pimpinan dari Tuhan. Binasa, saudara. Ya. Kalau di padang gurun ini nggak main-main, saudaraku. Ya. Kita sangat-sangat butuh tuntunan dari Tuhan. Saudara, sering sekali saya sharing ya, mudah-mudahan Pak Mardi, Pak Simon nggak bosan dengan sharing saya ya, kalau di TR37. Ketika saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan dengan pekerjaan saya cuma bisa nangis. Tiap ibadah saya memuji Tuhan sambil meneteskan air mata. Waktu di atas pesawat ya, saya doa sambil meneteskan air mata. Saya mohon tuntunan Tuhan. Dan satu saat Tuhan itu berbicara kuat di hati saya waktu perjalanan di atas pesawat dari kota Kendari. Saya akan pulang. Di situ saya diingatkan Tuhan. Ya, ketika engkau tidak bisa memperbesar penjualanmu, engkau tidak bisa memperbesar pendapatanmu, maka yang harus engkau lakukan memperkecil pengeluaran. Itu kan hukumnya ya, udah jelas. Saya bilang ke Tuhan, saya ingat ya, Tuhan pengeluaranku sudah tak pangkas ya. Istri harus masak di rumah, nggak boleh keluar makan. Membantu asalnya dua, saya pangkas jadi satu. Jadi istilahnya udah penghematan luar biasa. Nah, Tuhan ingatkan saya lagi, pengeluaran terbesar saya bukan hanya pengeluaran kehidupan rumah tangga, tapi pengeluaran saya yang terbesar adalah bayar bunga bank. Nah, bagaimana Tuhan caranya bunga bank ini bisa diminimkan ya. Singkat cerita, saudaraku, waktu saya ada di kota Palu, saya ketemu dengan
bos di toko. Bos di toko itu lihat saya itu kok mukanya sedih gitu ya. Terus saya cerita masalah saya, dia katakan, udah cepet kamu restrak, minta restrak ke bank. Nah, itulah menurut saya direction dari Tuhan, petunjuk dari Tuhan. Setelah pulang dari kota Palu, saya menghubungi bank, saya minta restrak. Dengan adanya restrak itu, saya bisa mengurangi pengeluaran saya itu. Ini saya terbuka ya, saudaraku. Tiap bulan saya harus menyediakan dana 68 juta untuk bunga bank. Bunga bank itu, ya Pak Simon, teman-teman. Nah, setelah restrak, saya bayar cukup 18 juta. Berarti saya saving 50 juta, Pak. Nah, saving 50 juta ini, kalau saya kumpulkan setahun, itu 600 juta. Dan kalau sudah restrak, saya masuk tahun ketiga ini ya, berarti sudah 3 tahun saya restrak. Berarti uang saya yang bisa saya hemat itu 1,8 miliar. Ya. Nah itu napas buat saya untuk saya bekerja. Gak duitnya itu buat bayar bunga bank terus ya. Inilah direction dari Tuhan, teman-teman. Ya. Tuhan kasih petunjuk apa yang harus kita lakukan, saudara. Itulah Tuhan kita. Ya. Ketika Tuhan izinkan kita masuk di padang gurun, pastikan kita merasakan penyertaannya. Kita cari tiang awan dan tiang api itu. Jangan kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita pasti akan binasa. Saudara. Ya. Banyak saya melihat orang-orang yang hari ini mereka berada di padang gurun. Justru mereka merasa kecewa dengan Tuhan. Justru mereka nggak cari Tuhan. Mereka nyari pertolongan dari orang lain. Mengandalkan manusia. Salah, saudara. Firman Tuhan tadi katakan apa? Ulangan 2. Ulangan 8 ayat yang kedua itu. Ayat yang ketiga ya. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Tuhan ingin kita merendahkan diri, saudara. Saudara, berapa banyak saya melihat anak-anak Tuhan. Ada yang cepat keluar dari padang gurun. Merasakan terobosan. Ada yang lama gitu. Berputar-putar terus di padang gurun. Berputar-putar di padang gurun. Kenapa? Karena mereka belum merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Mereka masih mencoba dengan kekuatannya sendiri untuk keluar dari padang gurun. Mereka masih ya berusaha mencari jalan keluar dengan caranya sendiri, saudaraku. Mari saudaraku, ya firman Tuhan pagi ini tidak saya perpanjangkan ya. Karena jujur saya juga harus persiapan WL, saudaraku. Jadi fokus saya terpecah ya. Tapi saya yakin dan percaya firman Tuhan itu yang saya sampaikan tidak sia-sia. Biar firman ini nanti Roh Kudus yang berbicara lebih lagi kepada teman-teman ya. Mungkin di depan kita akan melewati padang gurun itu. Tapi percayalah, padang gurun itu nggak akan membuat kita binasa. Tapi justru kita akan melihat kemuliaan Allah. Karena di tanah Kanaan tidak ada yang namanya tiang awan, tiang api. Ya, adanya cuma di padang gurun. Di padang gurun itulah Tuhan menampakkan wujudnya berupa tiang awan dan tiang api. Mari kalau kita sudah ada di padang gurun hari ini, nikmati padang gurun kita masing-masing, tapi nikmatinya bersama dengan Tuhan. Kalau kita di dalam lindungan Tuhan, tiang awan dan tiang api, maka kehidupan kita tidak akan binasa. Tapi kita cepat atau lambat, kita akan menuju ke tanah Kanaan kita masing-masing.
Demikian firman Tuhan yang bisa saya sharingkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Bapa di surga buat pagi ini. Hamba telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan, 2026 mungkin terbentang di depan kami padang gurun yang begitu luas, yang tidak mengenakkan Tuhan. Yang tidak ada petunjuk, segala sesuatunya tidak pasti Tuhan. Segala sesuatunya mungkin gelap Tuhan. Tapi kami mau Tuhan berjalan dengan tiang awan dan tiang api-Mu. Kami mau berjalan di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Itulah yang kami perlukan saat ini. Biarlah setiap kami para pria-Mu Tuhan, PR 37, 60, dan 61, kami menangkap Tuhan, firman-Mu, isi hati-Mu pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan teman-teman, ada yang mau menambahkan, dan saya kembalikan ke Pak Simon. Iya, thank you ya firman Tuhannya, Bro Heru, untuk tentang berjalan di padang gurun. Padang gurun banyak luas dan luas sekali ya artinya dalam kehidupan kita. Tapi selalu diidentik padang gurun itu adalah kehidupan yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Dan memang kehidupan di padang gurun itu memang serba sulit ya. Nah, sehingga tanaman pun sulit sekali untuk bisa tumbuh di padang gurun. Dan saya pernah merasakan menginjakkan kaki, mencoba berjalan di padang gurun itu di padang gurun Dubai ya lagi itu. Panasnya tuh luar biasa memang ya. Dan hanya bisa menggunakan kendaraan-kendaraan tertentu untuk bisa melintasi padang gurun tersebut. Kalau binatangnya ya harus pakai onta ya. Onta tuh memang mengumpulkan cadangan airnya di punuknya yang sangat luar biasa. Kemudian kalau misalkan mau pakai mobil juga pakai mobilnya yang benar-benar harus pakai 4x4 ya biar bisa berjalan semuanya dengan baik. Memang di padang gurun tuh kalau misalkan lagi siang tuh panasnya ampun gitu luar biasa banget panasnya ya teriknya. Tapi kalau begitu udah malam suhunya tuh cepet banget dropnya karena sudah tidak ada penghalang pohonnya nggak ada penghalang pohon untuk angin gitu. Jadi benar-benar sekali. Begitu pula dalam kehidupan kita. Ya mungkin padang gurunnya kita harus lewati dengan kendaraan apa nih nanti, ya kan? Tapi yang pasti kendaraannya adalah di sini udah dikasih tahu bahwa kendaraannya adalah tiang dan awan, adalah Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, nggak ada lain. Sudah di sudah difirmankan oleh Tuhan adalah ikutilah perintah Tuhan dengan sesuai dengan petunjuk Tuhan dari tiang tersebut ya. Jadi kita harus tiang api itu harus benar-benar nempel dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa ikut kalau misalkan kita sendiri nggak pernah mau masuk dalam hadirat Tuhan? Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan kalau kitanya sendiri jauh dari Tuhan? Itu yang saya dapetin ya. Jadi kendaraannya emang dua tersebut ya. Dengan bimbingan Roh Kudus yang selalu nempel di hati kita. Silakan yang mau sharing. Oh ya, Pak Simon, maaf, saya mau nambahkan dulu. Ada satu video yang tadi lupa saya untuk kesimpulannya ya, firman Tuhan pagi ini. Monggo. Silakan Pak Lukas, bisa di-sharingkan, di-sharekan. Setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel memulai perjalanan mereka di padang gurun. Tetapi di belantara yang luas itu mereka merasa tersesat dan takut. Panas terik di siang hari, dingin yang membekukan di malam hari. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Lalu Tuhan menyediakan penuntun yang ajaib. Pada siang hari tiang awan yang megah membayangi mereka, melindungi dari panas matahari dan menunjukkan jalan. Pada malam hari, tiang api yang menyala-nyala datang, memberi terang dan kehangatan di tengah kegelapan.
Ketika tiang itu bergerak, mereka pun berjalan. Ketika tiang itu berhenti, mereka pun berkemah. Awan di siang hari, api di malam hari. Sebuah tanda nyata dari kehadiran dan bimbingan Tuhan yang tak pernah berhenti. Bangsa Israel menyaksikan kasih setia Tuhan dan mengerti Tuhan berjalan di depan mereka. Ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu menyertai umatnya dalam setiap langkah. Ya, biar tadi film tadi itu kita merenungkan ya, meresapi kehidupan bangsa Israel. Ketika kita takut menghadapi padang gurun, percayalah ada penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Itulah Tuhan kita yang penuh kasih. Nggak kengangguran Tuhan membawa kita padang gurun. Tapi pasti ada maksud Tuhan. Nggak mungkin toh kita bapak-bapak semua yang ada di sini membiarkan anak kita di dalam bahaya. Pasti kita akan membekali anak kita dengan segala sesuatu yang kita punya, supaya mereka bisa melewati bahaya itu dengan aman. Jadi jangan takut dengan padang gurun, saudaraku. Andai kata harus kita lewati, pastikan kita melewatinya bersama dengan Tuhan. Ya, demikian Pak Simon yang bisa saya tambahkan. Ya, untuk tambahannya ya. Jadi nanti pertanyaan ulangnya bagaimana kita bisa mendapatkan tiang awan dan tiang api tersebut ya. Ya, silakan monggo teman-teman yang sudah mau sharing. Belum kok, Pak Ferry. Shalom, shalom. Shalom. Izin duluan. Ya. Thank you Pak Ferry mengenai padang gurun pagi ini ya. Ya, saya pikir padang gurun ini kan berarti Tuhan punya tujuan ya. Kalau lihat dari pertamanya Tuhan membawa bangsa Israel ke padang gurun karena tujuan Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Jadi punya tujuan di ujung itu adalah tanah Kanaan. Berarti kan tujuan Tuhan buat bangsa Israel ya buat kebaikan ya, buat kasih berkat, buat hidup yang lebih baik. Ya, itu kan tujuan Tuhan. Ya kalau tujuan Tuhan bagi kita sama lah ya. Jadi waktu kita melewati padang gurun berarti kita sedang diproses untuk keluar dari perbudakan. Ya perbudakan kita kan masing-masing berbeda-beda ya Pak Ferry. Ya masing-masing mungkin kemarin perbudakan saya, jangan-jangan saya cuma berpikir untuk bisa punya rumah lebih bagus, lebih mewah, pengen hidup lebih nyaman. Ternyata itu seperti berhala gitu ya. Ya saya mengejar sisi dunia aja gitu, ninggalin Tuhan. Nah itulah yang Tuhan bawa gitu ya. Masuk dalam keuangan yang parah ya kemarin, di mana situasinya berat. Ya hutang, bayar bunga ya sama kayak Pak Ferry kejar kolektor. Itu kan padang gurun ya. Tapi ya kita kembali melihat tujuan Tuhan gitu. Waktu kita masuk di situ, berarti kan Tuhan sayang. Berarti kan Tuhan sedang memimpin kita gitu untuk kita masuk ke dalam tanah Kanaan. Ya walaupun semua masih berproses. Ya makanya tadi kan ya Pak Ferry juga sampaikan gitu ya. Bangsa Israel 40 tahun. Ya kita nggak tahu mau berapa tahun. Ya setiap kita kan tergantung responnya. Tapi di dalam proses di tengah padang gurun kita lihat ya tadi itu banyak mujizat Tuhan ya. Yang awan, tiang api itu kan privilege gitu ya buat kita semua. Orang-orang yang dipilih Tuhan, yang dipanggil Tuhan. Ya privilege kita adalah ya Tuhan sertai gitu ya. Ya bahkan kalau dilihat ya secara perjalanan bangsa Israel tuh tiap hari itu mujizat sampai dikasih makan sama Tuhan. Malam tuh sampai dikasih ya memang padang gurun tuh dingin kan. Dikasih tiang api itu kan aneh ya. Tuhan tuh begitu luar biasa menyertai orang-orang pilihan. Ya itulah kita saat ini ya. Itu waktu itu bangsa Israel. Dan ini harus menjadi satu pembaruan pikiran di mana kita jangan kembali gitu. Sekarang
waktu di dalam proses ini, saya percaya dalam hidup kita udah banyak kesaksian. Sampai hari ini perjalanan kita ya udah banyak step kita dari langkah di bawah sampai ke atas gitu ya. Tangga-tangga sudah kita lewatin gitu. Ya jangan turun lagi gitu ya. Ya kita tujuan kita tanah kanan itu kan bukan bicara berkat doang, tapi bicara keimanan kita, bicara kerohanian kita, tingkat kita ke depan gitu ya. Kita mau jadi apa gitu. Karena kalau tujuan teman berkat kan kembali lagi ke dulu, cuman cari cari berkat, ngapain gitu kan. Ya sekarang tujuan kita kan jauh ke dalam rencana Tuhan gitu ya. Ya kita bisa bawa keluarga kita bisa jadi berkat, bisa melayani. Bahkan ya sekarang tujuan kita ya sampai mungkin sampai akhir hidup kita ya harusnya kita eh, setia gitu ya. Itu yang mungkin saya lihat ya dari hari ini Pak Ferry ingetin tentang padang gurun. Makanya ya konsistenlah kita tiap hari untuk selalu upgrade diri gitu. Karena kalau kita bergaulnya nanti kembali lagi ke orang-orang yang salah gitu ya, kita kembali lagi ke kondisi yang dulu gitu ya. Karena hidup ini dinamis, semua keputusan. Kemarin kan Pastor Joseph bicara mengenai Yudas gitu ya. Saya bagi sedikit. Jadi Yudas pun bisa bertobat sebenarnya ya kemarin waktu kita bahas ya. Tapi Yudas ambil ambil pilihan yang yang tragis gitu. Dimana dia nggak bertobat dan akhirnya dia bunuh diri. Padahal sih kalau dia bertobat ya harusnya ya yang dipakai buat menyalibkan Yesus bukan Yudas mestinya sih ya. Tapi semua kembali ke free will manusia. Ya itu aja sih. Thank you Pak Ferry buat firmannya pagi ini. Buat semangat lagi, ngingetin lagi. Tuhan berkati semua. Oke, terima kasih Pak Irfan. Teman-teman, saya izin off cam ya. Saya mau berangkat ke gereja naik motor soalnya harus cepat ke gereja ya. Takut terlambat ini, saya terpaksa naik motor. eh Bisa dibantu Pak Simon nanti ya. Pak Simon pimpin terus ya. Atau sama Pak Lukas, saya izin off cam ya, teman-teman. Thank you Pak Tuhan Ferry. berkati semua, Yo, Hati-hati Pak teman-teman. Ferry, Tuhan berkati. Ya, jangan lupa tiang awan dan tiang api ya, teman-teman. Mantap. God bless. ya saya izin lanjut ya. Mau ke gereja juga bentar lagi. Eh, yang tadi sih kalau saya padang gurun itu nangkepnya sama dengan apa ya? Belajar dan berlatih, berubah ya. Jadi emang biasanya kan kalau yang saya tahu itu orang-orang yang di tempat ekstrim hidupnya itu seringnya lebih kuat atau beberapa jadi lebih kreatif, lebih pintar gitu ya. Beda sama sorry ngomong kita yang di negara yang enak gini ya, maksud di tempat yang enak gini, itu biasanya lebih ya mau makan aja gampang, tinggal nyerok di kali gitu kan, tinggal metik di mana aja bisa gitu kan. Jadi cenderung lebih tidak terlatih gitu. Makanya saya tadi lihatnya kalau padang gurun itu tempat pelatihan gitu. Gimana kita supaya apa upgrade buat diri kita gitu ya. Kalau saya dulu pelajarin juga dari masa padang gurun saya itu, saya benar-benar jadi tahu bahwa saya itu oh bodoh ya dulu ya gitu. Maksudnya kok bodoh banget ya, harga kayak gini aja nggak bisa ya, kok hal kayak gini aja saya lakuin ya gitu. Kadang-kadang itu jadi suatu pelatihan pelajaran buat saya gitu, dan itu penting buat kedepannya, nggak cuman buat saya tapi juga bisa buat keturunan selanjutnya. Jadi mereka belajar dari kesalahan, atau tapi mungkin mereka nanti juga harus melalui masanya sendiri ya, karena tetap kan harus selalu upgrade gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Thank you teman-teman. Ada suaranya Kas? Aduh, nggak ada. Tes, tes. Ada nggak? Oke, ya sorry.
Ya, jadi benar ya. Jadi kalau kalau saya pribadi itu sekalian mungkin saya izin sharing ya. Padang gurun itu adalah tempat pelatihan tuh betul sekali ya. Jadi bukan diperbudakan. Jadi kalau saya itu malah jadi bagi empat bagian. Satu adalah perbudakan ya. Jadi perbudakan itu saat kita saat Israel di Mesir itu kan ya, saat di Mesir itu perbudakan gitu kan ya. Nah itu jadi kita diperbudak seperti tadi Pak Irfan ngomong ya, kita diperbudak sama si yang tidak perbudakan berhala, perbudakan ini dulu, bahkan ya maaf kita banyak melakukan dosa gitu kan ya, ya perzinahan lah mungkin apalah, itu banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan. Dan disadarin dulu bahwa Tuhan itu kan memberikan free will, tadi seperti Pak Irfan juga ngomong, free will itu kehendak bebas. Jadi kehendak bebas itu adalah ya kita melakukan dari kita sendiri, jangan menyalahkan Tuhan gitu loh. Dalam arti itu memang kelakuan kamu sendiri, bukan bukan Tuhan yang mau gitu kan ya sebenarnya. Nah itu adalah diperbudakan. Nah yang kedua adalah saat Israel keluar dari Mesir itu kan ya. Nah itu saat kita benar-benar ya anggapnya kalau menurut saya sih itu lagi perubahan itu kan ya, sedang ada perubahan ya. Mungkin dulu ya kalau boleh saya dari diri saya sendiri, waktu kita kenal VMP, kenal BCI, itu benar-benar sedang masa-masa transisi perubahan gitu kan ya. Nah yang saya rasakan saat ini adalah yang ketiga adalah tuh di padang gurun malah justru. Jadi padang gurun itu pelatihan betul. Jadi padang gurun itu sebenarnya menurut saya pribadi bukan merupakan kita emang betul kita agak emang ada kesulitan, ada masalah, tapi Tuhan menyertai kita, yaitu padang gurun tadi. Jadi istilah saat kita di padang gurun itu artinya adalah kita sedang dilatih, tapi Tuhan ada kita untuk tiang awan dan tiang api itu. Jadi bukan saat malah kita sedang ada di tapi maaf ini pendapatan pribadi ya, bukan saat kita terpuruk, bukan pergumulan betul. Jadi saat kita melakukan di tengah-tengah lah, jadi antara pergumulan sama kita ke Kanaan. Jadi itu, jadi karena saya pribadi merasakan setelah kita ikut VMP kadang malah jujur kemarin sempat nangis sama Pastor Doni ya, dan mungkin tiga juga saya pernah, bahwa saya merasakan penyertaan Tuhan itu luar biasa. Dan itu menurut saya itu dari sedang ada tiang awan dan tiang api gitu. Nah sedang kapan kita ke Kanaannya ya tergantung dari kita sendiri. Yang penting di kita di padang gurun itu kita harus taat ya, kita ngikutin tadi seperti Pak Ferry ngomong, harus ngikutin tanda-tanda tiang awan dan tiang api, dan itu kita sedang ikutin. Tandanya apa sih dari kalau saya pribadi adalah sekarang kita ikutin dari firman Tuhan aja, dari Alkitab aja, apa yang kita menjadi ada di Alkitab ya kita ikutin apa yang dikatakan Tuhan. Ya itu aja sih. Jadi terima kasih. Silakan Pak Simon dilanjut. Ya, sorry ya, tadi ke toilet dulu sebentar. Jadi memang kita tak sama-sama tahu lah di grup ini ya, udah kita pernah jatuh di pilar yang mana gitu. Tapi memang kebanyakan pilarnya di dalam masalah keuangan. Dan yang apinya yang saat ini kita pakai yang mana gitu kan, penyertaan Tuhan. Padang gurun ini bercerita tentang kelemahan kita, dan itu yang menjadi fokus kita untuk kita bisa bangkit dari kelemahan kita ya gitu. Yuk, silakan lanjut yuk. Yang lain. Oke, Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom pagi, bro. Ya, tentang bangsa Israel ya, di padang gurun ya. Seharusnya nggak harus sampai 40 tahun ya. Tapi kebenaran yang pasti, mereka harus melewati itu. Memang Kanaan itu kan tentang janji Tuhan kan dalam hidup kita. Di sana ada berkat, ada kenyamanan, ada sesuatu yang sudah Tuhan berikan lah. Yang pasti udah enak lah gitu. Tapi sebelum menikmati itu, kita harus melewati padang gurun kan. Tujuannya apa? Ya tadi dikatakan tadi untuk merendahkan diri kita kan, hati kita agar kita tidak sombong kan. Sebenarnya tidak butuh waktu lama. 14 bulan saja seharusnya. Dengan persiapan mereka matang untuk bertempur gitu ya. Tapi karena bangsa ini tegak tengkuk dan tidak percaya, dan ketika ulangan 1 ayat 8 berkata,
Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri ini kepadamu, masuklah dan dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Padahal Tuhan sudah berkata loh, bersiaplah untuk memasuki kota itu. Tapi mereka protes loh. Mereka tidak percaya dengan janji Tuhan. Izinkanlah kami untuk memasuki, untuk kami menyelidiki dulu katanya. Apakah Tuhan menolak? Tuhan izinkan loh. Dipilihlah 12 orang itu untuk mengintai kota itu kan. Akhirnya setelah mengintai, 10-nya, aduh ini nggak mungkin kami bisa katanya. Kami nggak mungkin nih bisa nih, mereka besar. Masalah kami pasti jadi santapan mereka. Raksasa semua di situ. Hanya Yosua dan Kaleb sajalah yang percaya kepada janji Tuhan. Kita pasti bisa, kita pasti menang. Ayo. Nah, dengan tegar tengkuknya bangsa ini akhirnya mereka harus melewati padang gurun 40 tahun lamanya ya. Dan hanya kita semua tahu lah ya, hanya Yosua dan Kaleb saja yang masuk ke Kanaan di zamannya mereka itu ya. Nah, yang bisa saya dapatkan ya, sebenarnya Tuhan mau memberikan janjinya kepada kita itu tidak butuh lama, Wak, sebenarnya. Mengapa menjadi lama? Ya, coba kita introspeksi diri kita. Apakah kita percaya dengan janji Tuhan? Apakah kita sudah berjalan dengan tiang awan dan tiang api yang Tuhan janjikan? Atau kita berjalan dengan, seperti yang kata Pak Ferry, berjalan dengan keinginan kita kan? Sebelum sebelum awan dan tiang api itu berjalan, mereka tidak boleh berjalan. Tapi setelah tiang awan dan tiang api itu bergerak, nah mereka harus mengikuti. Seperti kata Pak Ferry tadi, mungkin kita tidak mengikuti arahan Tuhan, tapi kita mengikuti arahan hati kita dan mengikuti kemauan kita. Akhirnya kita berjalan berputar-putar terus di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Saya bersyukur sih ya, saya terpuruk tidak terlalu lama. Tuhan izinkan dengan mata saya melihat bagaimana anak dan istri saya tidur beralaskan tanah gitu ya. Meremukkan hati saya gitu ya. Membuat saya berpikir, kamu jangan berpaling lagi dari diriku. Gitu. Kamu tidak bisa. Gitu. Akhirnya dengan saya melihat kondisi mereka harus tidur dengan balaskan tanah itu, wah, saya bilang Tuhan, hanya Engkaulah harapanku, hanya Engkaulah kekuatanku ya Tuhan. 3 tahun kayaknya, kalau nggak salah 3 tahun saya bergumul, saya berjalan di padang gurun yang Tuhan sudah harus saya lewati gitu ya. Akhirnya Tuhan memberikan janjinya itu, saya disuruh ke Jakarta gitu ya. Waktu disuruh ke Jakarta saya berkata, seperti Musa berkata, ya Tuhan, jika Engkau tidak berjalan di depanku, saya pun tidak mau berjalan. Itulah yang saya pegang janji Tuhan. Saya percaya ketika saya melangkah di Jakarta, maka Tuhan menyertai saya. Apapun saya lakukan, saya perbuat, saya percaya Tuhan berserta dalam perjalanan hidup saya. Gitu. Walaupun saya tidak berkelimpahan, walaupun saya ngontrak, walaupun saya anak banyak, sekolah swasta, pengeluaran banyak, saya tidak khawatir. Seperti Mazmur 1 ya, ayat keberapa itu ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wah, itu janji Tuhan yang saya pegang sampai saat ini ya. Dengan income yang tidak pasti, dengan income yang tidak pernah kadang kurang, kadang lebih. Tapi saya melihat pembelian Tuhan itu sempurna. Tidak pernah kekurangan diri saya. Ketika rumah kontrak udah mau habis, ada aja bayarannya. Uang SPP sampai, ada aja. Semua kebutuhan terlengkapi. Wah, luar biasa janji Tuhan. Dia adalah gembalaku, takkan kekurangan diriku. Dan ketika saya berjalan bersamanya, saya percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup saya. Itu yang bisa saya bagikan, Pak Simon. Terima kasih. Iya, luar biasa ya. Bisa merasakan penyertaan Tuhan. Kalau misalkan kita untuk bisa bersaksi sih, benar-benar penyertaan Tuhan sampai dengan detik ini nih luar biasa gitu. Sampai kapan kita masuk ke Kanaannya? Ya, nanti kita yang sendiri yang merasakannya. Apakah kita Kanaannya di bumi, apa nanti Kanaannya di surga gitu kan? Tapi ya pengen sih Kanaannya di bumi ya, selagi kita hidup gitu kan. Apa sih Kanaan kita di dalam hidup kita ini? Sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah, Kanaan kita nggak lebih jauh ya. Melihat anak-anak kita bahagia, melihat anak-anak kita takut akan Tuhan. Itu satu buah kerinduan Kanaannya kita mungkin ya.
kita hidup masa tua berdua dengan istri, sehat terus, langgeng, sehat. Itu sebuah kanaan, ya kan? Penyertaan Tuhan. Yuk, lanjut. Pak, kopi satu ya, Pak. Kopinya satu ya. Hmm. Ya, cappuccino ya Pak Indra. Yuk, ini si Freddy. Ayo, Fred. Udah hitam kamu, udah jadi orang Bali. Ya, kepanasan di Bali. Ya, nggak apa-apa. Hitam mah bagus, eksotik. Hmm. Kalau panas kepanasan, kalau hujan kehujanan, tapi lebih cenderung panas sih di sini karena lebih terik. Ya, tentang padang gurun, ya yang saya dapat sesulit-sulitnya cobaan, sesulit-sulitnya padang gurun, Tuhan tetap beri penyertaan itu yang saya dapat dari bacaan tadi. Salah satunya, Tuhan tetap tetap memberikan penyertaan, bangsa Israel tidak kekurangan, bahkan diberikan pelindung ya tadi ya, yang awan dan siang api. Nah, jadi kalau kesulitan bagi yang belum beres ya tetap harus mengandalkan Tuhan, baik dikala sulit dan kalaupun nanti sudah mencapai tanah Kanaan ya tetap diberi Tuhan. Terima kasih sih masih berproses, tetap setia, tetap semangat. Yang sudah selesai ya tetap lurus dan saya juga masih berproses. Itu teman-teman semuanya, terima kasih. Ya, semangat bahwa semua memiliki padang gurun yang berbeda ya setiap kehidupan. Gitu. Tapi bagaimana Pak kita merubah padang gurun itu menjadi sebuah kanaan? Itu perlu ilmu, ya kan? Perlu ilmu pengetahuan yang tidak pernah kita harus putus. Bagaimana kita belajar gitu kan? Sumber hidup kita ini di Amsal sendiri udah bilang ya kan? Terus menambahkan ilmu pengetahuan kita, biar kita itu semakin baik gitu. Ya, Fred tetap semangat, ya kan? Nanti punya hikmat atau apa gimana bisnis sendiri ya, mulai dari kecil-kecilan apapun juga. Ya, lanjut. Mau ke siapa nih? Mau ke Bro Indra? Abraham? Wih, Pastor Yosef udah datang. Yuk, Kau izin siap-siap kok, mau berangkat gereja kok. sip. Oke. Thank you semua, Tuhan berkati. Thank Pak you, Lukas, Pak bro. Madi, Thank Pak you, Willy. thank you. Pastor, baru masuk ya Pastor. Tuhan berkati Pastor. Oh, belum ketemu saya kok sudah pamit. Dia Ini kan dia ini ketemu. nggak ada Senin, nggak ada Minggu loh. Setiap pagi Nah, tuh sibuk iya, terus. pamit Gas di terus. sini. Sibuk terus dia tuh. Luar biasa dia ini. Gas terus Pastor. Iya, tiap pagi Tapi dia. masih Iya, dengerin kok. ini Sambil denger. Ya belum kok. jadi sambil CEO denger. ini. Kalau jadi CEO gimana? Itu, Ampun. itu sengaja tadi katanya Pastor Yosef datang, aku mau pergi gitu katanya. Oh gitu ya. Oh, Wah, pelanggaran Pak Irfan itu. Kena tilang aja itu. oh. Mau Malam, bagi Pastor, bagi kemarin malam nonton itu Pastor. Tunggu Aku Sukses. Ya, Yang kemarin dibahas. Bagus itu. Itu yang mana? Pak Kosimon mesti nonton tuh. Film yang Tunggu Aku Sukses Oh, nanti. iya, bagus sekali. Bagus. Saya sampai nangis. Iya, itu bagus Pastor. Thank you kemarin infonya. Saya main nonton juga anak-anak. Memberkati Pastor, thank Memotivasi you. ya. Heeh. Motivasi buat sales. Nanti sales saya suruh nonton juga itu. Iya. Ya nobar lah. Bagus kok itu kok, bener kok. Serius kok, keren kok. nobar Senin lebih murah kan. Kalau Senin kan murah. Oh kemarin saya dapat murah kok. Cuma 25.000 tuh di CGV lagi promo. Thank you, lanjut kok. Iya, yuk. Udah mau kolekte dia aja pamit. Nih. Nomor rekening aja kirim kok. Curi saja. Udah mau kolekte pamit ya. Ya, Bram, lanjut. Shalom pagi. Pagi. Ya, penyertaan Tuhan sempurna ya, tiang awan, tiang api.
Kita boleh mungkin salah ngambil keputusan, namanya manusia, kadang nggak pakai kehendak Tuhan, pakai kehendak manusia, kadang keliru, kadang meleset, ngambil keputusan, kurang sabar, tapi Tuhan kita itu setia luar biasa. Diingatkan lagi, Tuhan kita baik, teramat baik. Meskipun bangsa Israel juga bebal luar biasa, tetapi penyertaan tetap sempurna. Tuhan Allah itu, kalau dilihat dari Alkitab ya, marah, minta ampun, mengampuni. Marah gitu ya. Jadi marahnya itu nggak ini gitu loh. Jadi kadang marah, kemudian minta ampun, ini hatinya luluh lagi. Minta ampun, luluh lagi. Ya memang kita nggak boleh mencoba itu. Tapi kesimpulannya, pagi ini saya lihat dengan adanya firman dari Pak Ferry menguatkan lagi ya. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita luar biasa. Kita bangga, kita diberkati sekali dengan kita punya Allah yang menyertai kita. Itu aja mungkin, terima kasih. Iya, thank you bro. Oke. Kadang memang apa ya? Ya kadang bingung juga ya, padahal udah minta doa, udah apa Tuhan kasih petunjuk, tapi tetap aja kita pada saat ngambil keputusan tuh salah gitu. Hmm, Aduh, kenapa salah ya gitu. Padahal udah doa, udah apa ya Tuhan izinin gitu. Kadang kita ngambil salah jalan apa gimana, karena Tuhan berikan kita kehendak yang bebas ya. Tapi pada percaya aja kalau misalkan kita peka sama Tuhan, kita akan ngerti nanti ke mana jalannya. Yuk, Bro Indra, Saya ada tambahan sedikit untuk silakan. untuk memilih tadi salah jalan itu ya. Iya, Saya ada dua kejadian yang keputusan tadi ya, ambil keputusan yang salah gitu ya. Menurut saya kita butuh bapak rohani atau teman seperjuangan yang mengerti keadaan kita dan kondisi kerohanian kita ya. iya, Sebelum saya memboyong keluarga saya ke Jakarta, kan saya datang dulu ke Jakarta selama 1,5 tahun ada ya, iya, 1 tahun lebih lah. Ketika saya berjalan setengah tahun, saya punya keinginan untuk boyong mereka langsung tuh waktu itu ya. Nah waktu itu saya punya bapak rohani, saya sharing sama beliau. Beliau bilang, jangan dulu, katanya, kamu harus stay dulu sendiri, kamu harus berjuang dulu sendiri. Jadi kita harus nggak boleh ngambil keputusan secara pribadi, kita harus sharing. Nah di sini kan kita punya Pastor Yosef kan, kita harus cerita sama beliau, dan ketika keputusan dari beliau itulah kita pertimbangkan gitu. Akhirnya setelah saya mendapat nasihat seperti itu, saya nggak jadi tuh memboyong keluarga saya. Saya bertahan hampir 1 tahun lagi berikutnya. Kata belum siap katanya gitu. Karena kan kita punya keinginan untuk cepat gitu kan, tapi ternyata belum gitu. Ternyata akhirnya saya tunda. Setiap bulan saya masih pulang bolak-balik gitu ya. Sampai akhirnya saya katakan lagi hampir 1 tahun kemudian saya perkatakan lagi dengan perkataan yang sama, dan dia dengan jawaban yang berbeda kali ini. Oh iya, sekarang boleh katanya. Kamu kelihatan udah agak siap katanya. Bukan secara ekonomi ya, mungkin secara rohani juga kali ya. Nggak ngerti juga. Tapi akhirnya saya boyonglah keluarga saya ke Jakarta. Nah sampai saat hari ini gitu. Dan yang kedua itu tentang apa ya tadi ya? Tentang waktu saya mau disuruh ke Jakarta sama Tuhan ya, saya dapat mimpi ya. Dapat mimpi, saya sharing sama istri saya. Terus setelah sharing sama istri saya diteguhkan lagi dengan nomor yang dari teman saya itu yang masih aktif. Padahal udah lama banget saya nggak pernah ketemu dia. Waktu saya hubungi dia, dia bilang, ya udah datang aja. Nah, kayak perkataan Tuhan tuh. kayak Tuhan bilang, ayo kamu ke Jakarta gitu loh. Melangkah, walaupun di Jakarta banyak Goliatnya ya kan. Debt collector banyak yang menunggu gitu ya. Dan saya ditolak sana sini. Dan setelah saya mendapat peneguhan, nah itu penting sih ya. Ketika kita mengambil keputusan itu harus ada peneguhan gitu ya. Nah setiap langkah yang saya ambil, biasanya saya bertanya lebih dari 2 atau 3 orang. Dan ketika jawabannya hampir sama, saya yakin, oh ini sudah diteguhkan. Dan saya baru berani melangkah. Biasanya sih saya seperti itu. Untuk memastikan bahwa pilihan kita tidak salah. Tapi kalau kita dengan emosi, dengan
dengan apa nafsu gitu ya, biasanya sering salah sih. Sering salah, Hmm. akhirnya ketika salah kita baru menyadari, aduh kok saya salah ya. Gitu. Itulah pentingnya kita punya sahabat rohani, bapak rohani, atau teman-teman seperjalanan yang mengerti kita. Biasanya nasihat-nasihat itu akan kita berguna untuk keputusan-keputusan yang kita ambil. Oke, Iya. makasih Pak Timon. Ya, 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 ya. Benar, 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 benar. Setuju, setuju. Memang kadang kita juga harus bisa sharing ya, minta pendapat gitu. Tapi harus ke orang yang tepat ya, untuk mencari konfirmasi apakah emang kadang juga kita susah juga ya di dalam menentukan keputusan itu. Kalau misalkan mungkin kadang nanya ke pasangan aja juga mungkin kadang takut tambah jadi beban gitu. Kadang kita juga perlu diskusinya sama man to man gitu kan. Kadang bukan diskusi dengan perempuan, dengan istri kita, tapi bukan artinya mengecilkan suara istri kita, tapi kadang kita harus bicaranya man to man gitu. Bicara dengan pria harus gimana pandangannya gitu. Ya, insight yang bagus. Thank you, bro. Thank you, thank you. Ya, bro Indra, gua nggak usah pakai susu, bro. Wah, gua udah tadi. Pas lu ke toilet sengaja tadi emang. Espresso, americano. Jangan pakai. Wih nih, udah datang nih, udah nyampe nih. Ya, bro Indra. Oh, udah. Lu udah. Ya, Bro Yosep, Bro Yo. Gimana? Dapat apa? Apa mau ini? Masih capek dari apa masih di tempat pelayanan? Udah ngikuti tadi podcastnya apa. Tentang tiang api, khotbahnya sih tentang tiang api dan tiang Hari ini awan. siapa yang tugasnya? Tadi yang tugasnya Ferry, ya kan tentang padang gurun, Oh, tentang padang gurun. Jadi ya intinya sih memang hidup kita di padang gurun gitu kan, bagaimana kita bisa menuju ke Kanaan gitu. Nah, Kanaannya ini tergantung setiap orang ya, Kanaan di setiap orang kan beda-beda. Tapi kalau misalkan dirangkum secara besar, garis besarnya sih, ya kita sebagai seorang ayah, ujung-ujungnya sih pengen lihat anak-anak kita mandiri, bahagia, sukses. Nah, nggak lebih dari itulah ujung-ujungnya sih gitu. Kita hidup masa tua ya kita berdua sama istri dalam hidup yang sehat ya kan dengan ya semuanya dicukupkan sama Tuhan. Tapi proses padang gurunnya ini kan kita yang harus hadapi itu harus bagaimana ya. gitu. Karena ada tiang awan dan tiang api yang menyertai menyertai orang Israel dan kita sendiri bagaimana kita harus bisa mendapatkan tiang api dan tiang awan itu. Selain kita kan harus dekat sama Tuhan. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, bagaimana kita bisa melihat tiang api dan tiang awannya dari Tuhan? Wah, keren ya itu ya di danau apa itu danau danau apa itu? Ya, kemarin habis pelayanan di Ponorogo, jadi ini istirahat di Sarangan, nanti Oh, mau di lanjut. Sarangan. Ya. Ya, 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 ya. Lagi airnya lagi penuh. Bagus ya. Wah, cakep ya. Mantep. Ya, ini saya memberikan apresiasi buat diri sendiri. Ya dong. Tapi gini ya, kira tiang awan, tiang api. Saya 2 hari ini kok merubah sudut pandang saya tentang kehidupan. Saya kemarin itu diperhadapkan sama seorang, mungkin bisa dilihat di IG saya, Ya, udah lihat saya. ada seorang anak kecil namanya Ati. Aduh, kalau saya tanya umur gedenya segitu loh, umur berapa di 4? Ya. Nanti sebelah saya tanya lagi, tapi umur berapa ya? Karena anak-anak itu kan nggak ada pertanyaan lain. 5 berubah-berubah. Iya. Terus 5 itu seberapa sih? Juga ada yang tanya gitu. Tangannya nunjuk 1 gitu. Oh Nah, iya iya ya, namanya anak nggak bisa ini ABK ya. Tetapi dengan kemampuan yang seperti itu,
Dia itu merawat ibu. Itu saya masuk di rumahnya, saudara. Hati saya langsung masuk. Saya betul-betul tidak bisa bicara. Bahkan waktu saya mendoakan itu, aku ini mesti doakan apa ya Tuhan? Belum Iya, lagi diceritakan bahwa yang ibu si lumpuh itu tadi, suka membantu gereja waktu gereja ada masak-masak. Jadi iya. ibu ini yang tukang masaknya. Ah, Loh, orang sudah kondisi begini, ya lantainya itu lantai tanah. Kok dikasih penyakit seperti ini? Ya. Saya sampai nggak habis pikir. Yang kakaknya juga akhirnya dengan kondisi yang catatnya, kedua kakinya kecil. Pekerjaannya dia itu sebagai tulang punggung keluarga hanya dengan eh, membuat itu tusuk sapi, bisa menghidupi 4 orang. iya, Itu di situ satu titik itu saya sempat terhenti. Begitu tanda kutip ya, begitu jahatnya kita ketika kita ini tidak bisa mengucap syukur. Ya. Itu jahatnya kita. Kalau kita ini isinya cuma mengeluh saja. iya. Itu yang nilai itu yang saya dapatkan 2 hari kemarin saya pelayanan keliling dari desa ke desa. Ya. Bahkan ada satu pos PI itu yang belum ada gereja saja. Jadi kita duduk di pelosok gitu. Ya. Itu kalau pagi dibuat lemur gabah. Hmm. Kita ibadah di situ. Aduh, tapi hadiratnya Tuhan luar biasa. Tanpa musik lengkap, tanpa lampu, ya, tanpa sound system, tidak pakai mic. Gitu. Makanya ya minta maaf Pak Ferry ya, saya pagi ini sudah pasang alarm, tapi ternyata tak lewati. Gitu. Saya denger nih saya. Toto bangun-bangun sudah 6:30. Iyalah, Mohon capek. dimaafkan ya Pak Ferry ya. Kecapean banget. Iya, capek lah. Soalnya memang mulai pagi itu sudah kegiatan sampai malam. Ya. Hmm. Non-stop tuh pagi banget. Saya kemarin kan sempat juga masih ikut GMP, nyambung sampai jam 11 12 malam. Tidur sebentar, bangun lagi. Ya, tapi tetap dari sukacita lah ya melayani. Tapi bener ya, pada saat melihat IG itu aja juga saya mau doain apa ya itu orang kalau udah lagi kayak gitu. Serba salah ya kita juga. Iya. Itu tuh saya nge-flashback lagi loh. Saya tuh pernah dalam keadaan hidup kayak gitu loh, Pastor. Saya tuh lagi umur 13 tahun tuh hidupnya begitu loh, Pastor. Hmm. Saya cuma tidur di lantai kayak gitu, tanah tanah doang kayak gitu, sendirian gitu, nggak punya orang tua. Pernah kayak gitu tuh keadaan, Pastor. Tapi dia ngelihat kayak gitu tuh jadi ini aku dulu Tuhan, aku pernah alamin ini gitu. Dan ya masih puji Tuhannya tidak mengurus seorang tua yang cacat ya gitu. Hanya mengurus diri sendiri. Itu masih puji Tuhannya tuh hanya cuma ngurus diri sendiri loh. Dan waktu di dapur tuh ya saudara, saya kan masuk dapur itu kan cuma pakai kayu bakar. Gitu. Saya lihat masa apa sih orang ini. Isinya ya kuah, itu betul-betul sayur bening saudara. Isinya cuma kuah sama kayak satu sayur macam sayur walu gitu ya, manisa Iya. itu. Udah ya itu aja. Betul-betul bening. Itu sayur bening yang sesungguhnya.
Saya sampai gini ini makan ya apa caranya kayak gitu. Tapi ya apa dayanya kita. Ya itu makanya kita ini harus bersih. Kemarin juga salah satu rekan saya yang melayani kita, dia mantan jaksa, sekarang sudah jadi pengunjung jalan. Dia tuh mengunjungnya tuh hanya ke Belandanya, ke kalau di Surabaya itu di Wonokromo, di bawah jembatan, karena di bawah jembatan tuh kenal dia semua. Dan tahu nggak sekarang, sampai hari ini dia sudah membaptis 300 orang. Wih, Dan habis ini dia akan berangkat ke Sumbawa. Tentang Koksa, hidupnya sangat sederhana. Dan saudara tahu, yang dipakai pelayanan kemarin itu mobil TAG GTL, TAG GT yang panjang, itu ngangkut 80 sembako. Satu sembako itu isinya beras 5 kilo, minyak 2 liter, gula, sarden, obat-obatan, berapa kilo dia satuan? Wow. 10 kilo lebih ya, tapi kali 80, hampir 1 ton. Loh, berangkatnya selamat, saudara. Kemarin kita pulang, di tol banyak pecah. Tasnya ya. Itu pun hati saya langsung gini, Tuhan kasih aku berkat, Tuhan, aku ingin membelikan ban ini. Jadi dia mobil TAG GT tahun 91 gitu. iya. Kondisi atapnya itu tahu sudah. Seperti catnya itu mengelupas gitu. Iya. Dan kelihatan karatnya. Tapi dia orangnya saya dulu pelayanan ke Lumajang, dia itu ngangkut. Baju bekas ngangkut. Di situ loh, benar-benar 2 hari ini ya, baik saya melihat orang yang saya layani maupun orang-orang yang membantu di sekitar saya, spiritnya luar biasa. Iya. Ayo guys ya, kita jangan mengeluh ya. Termasuk saya doakan juga Pak Freddy Tisna. Ya. Saya percaya bahwa waktunya Tuhan yang terbaik. Ya itulah, mungkin keluar atau enggak keluar saya enggak ngerti, pokoknya itu yang saya saksikan. Hari ini betul-betul merubah sudut pandang saya. Esther, Iya. itulah mengapa kemarin saya ngajak kita baksos kan, yang saya bilang penginjilan nanti di akhir tahun. Ya itu dia maksud Laksanakan, saya. ayo. Maksud saya kan kita kan di sini bercukupan, kita sini nyaman. Ayo akhir tahun kita bikin yuk, maksud saya. Ya, nanti kita akan ketemu momen-momen seperti yang Pester ceritakan itu. Wah, itu. Kalau saya sih udah sering lah ya. Kita akan mengubah mindset kita. Wah, hati-hati kecebur, Bu. Hati-hati kecebur. Iya. Ada lumba-lumba soalnya baju kuning. Bukan lumba-lumba ini yang kuning ini. Bentar, pegang baik-baik loh, Pesar. Nanti kecebur loh. Iya, airnya udah dekat. Kalau bisa, yuk kita akhir tahun yuk bikin gitu. Ayo sudah, jalankan dari sekarang. Wah, itu luar biasa sih itu. Pak Mardi tahu ya, saya pernah suatu ketika, kan saya hampir 9 tahun jadi ketua alumni ya. Sebelum digantikan sama sahabat saya. Itu pernah suatu ketika saya pelayanan ke Lumajang. Hanya saya dan Pak Yusuf ini yang punya, saya ceritakan untuk TAG GTL ini loh, yang mobilnya kayak gini. Saya dan dia saja. Akhirnya saya sampai waktu berangkat itu saya kerahkan anak dan istri saya itu bakso. Pernah ngalami proses hanya 2 mobil berangkat sama apa? Ya, makanya jangan bingung Pak Wadi. Di share kita rencanakan ya kan. Saya percayalah ya semua pasti mendukung ya.
mau mendukung dana, mau mendukung tenaga, mau mendukung doa, tapi saya percaya semuanya begitu. Ya, Ya, ya. Oke, ya lanjut yuk. thank you. Ada tambahan lagi? Jam 7? Jadi intinya pagi ini khotbah tentang padang gurun adalah bagaimana kita bisa dekat dengan tiang awan dan tiang apinya ya. Ya, itu. Kalau saya dapatnya di situnya, bukan padang gurunnya, tapi bagaimana kita bisa mendekatkan diri sama Tuhan di dalam padang gurun ini untuk bisa kita menikmati Kanaan di dalam dunia ini. Ya. Oke, terima kasih banyak. Kalau jika tidak ada tambahannya lagi, oke, kita mau tutup di dalam doa. Ya, nanti doa berkat boleh tutup ya. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur jikalau saat pagi hari ini Tuhan sudah menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan untuk sharing firman-Mu tentang hidup di padang gurun. Kami tahu Tuhan, padang gurun yang kami lewati ini, jikalau kami berjalan bersama-Mu, Engkau selalu menuntun kami dengan tiang awan dan tiang api. Biar kiranya Engkau dekatkan kami selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami tetap bersama-Mu ya Bapa, agar kami boleh menikmati Kanaan kami di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati Bro Ferry yang sudah sharing firman-Mu, biar kiranya Engkau tambah-tambahkan lagi hikmat-Mu atas pengenalan akan Engkau ya Bapa. Tutup bungkus kami semua, keluarga Harmony Brother Keeper, di dalam perjuangannya, di dalam padang gurun kami setiap masing-masing yang ada, biar kiranya Roh Allah selalu menyertai kami semua. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami boleh berjalan di dalam kehendak-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, agar kami boleh menjadi berkat untuk sesama kami juga. Terima kasih ya Tuhan, kami akan tutup ibadah kami ini, dan kami siap menerima berkat-Mu. Ya, mari saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa dan putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Berkat persekutuan yang indah dengan Roh Kudus. Berkat yang membuat tubuh kita sehat. Rumah tangga kita dalam damai, sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, dibuat Tuhan berhasil, beruntung, kita jadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Iman kita terus bertumbuh, keluarga besar kita diselamatkan, diberkati di bumi, diberkati di surga. Dan pada akhirnya kita akan masuk di dalam kerajaan surga dan memerintah bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan sudah menerima berkat ini berkata, amin. Amin. Thank you semuanya. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Happy Thank Sunday. you. Happy Sunday. Yuk.